Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafir, NIM 2541104081275, LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, asal sekolah SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Kita mencoba merenungkan beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah ajaran agama Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis? 2. Mengapa umat Islam diperintahkan berpikir? 3. Mengapa Allah menciptakan langit dan bumi dengan begitu luas? 4. Apa hikmah di balik pergantian siang dan malam yang terus berulang? 5. Bagaimana seharusnya seorang mukmin merespon keindahan dan keteraturan alam semesta? Melalui pertanyaan-pertanyaan di atas, kita akan membahasnya di pelajaran bab pertama, yaitu membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Materi yang akan kita bahas berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Yang pertama, berpikir kritis itu surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan hadis terkait. Yang kedua, mencintai iptek yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Terjemahan dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Berikutnya identifikasi hukum tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama ada kalimat inna, hukum bacaannya disebut bacaan gunnah sebab ada nun yang bertasydid. Yang kedua ada kalimat as-samawat, hukum bacaannya disebut bacaan al-syamsiyah karena ada al yang bertemu dengan huruf sya. Yang ketiga ada kalimat wan nahari, hukum bacaannya mat tobi'i atau mat asli sebab ada alif, huruf sebelumnya berharokatkan fathah. Yang keempat ada kalimat qiyama wa qu'uda, hukum bacaannya disebut bacaan idgham bihunnah sebab ada tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Yang keempat ada kalimat khalaqada, disebut hukum bacaan qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang berupa huruf qaf
yang berada di tengah kalimat dan berharokatkan sukun. Yang keenam, ada kalimat adab, disebut bacaan mat tobi'i karena ada alif, huruf sebelumnya berharokatkan fathah. Selanjutnya ada kosakata dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama, kalimat khalq yang mempunyai makna penciptaan. Yang kedua, ada kalimat ikhtilaf yang mempunyai makna pergantian. Yang ketiga, ada kalimat liulil albab yang mempunyai makna orang-orang yang berakal. Kemudian selanjutnya ada kalimat yadhkuruna yang mempunyai makna mereka yang mengingat. Kemudian berikutnya ada kalimat junubihim yang mempunyai makna lambung mereka atau pembaringan mereka atau dalam keadaan berbaring. Selanjutnya ada kalimat yatafakkaruna yang mempunyai makna mereka memikirkan. Selanjutnya ada kalimat wal ardi yang mempunyai makna dan bumi. Selanjutnya ada kalimat subhanaka yang mempunyai arti maha suci engkau. Yang selanjutnya ada kalimat adaba yang mempunyai makna siksa. Dan yang terakhir ada kalimat annar yang mempunyai makna neraka. Selanjutnya asbabun nusul dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Dijawab oleh Aisyah, "Sungguh saya senang berada di sampingmu, saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah mengambil air wudu lalu sholat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya disebabkan sangat dalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal ini dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh. Dan saat Bilal hadir, masih melihat kondisi Nabi yang menangis. Lalu Bilal berkata, "Ya Rasulullah, kenapa Anda masih menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni semua dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang?" Lalu dijawab oleh Nabi, "Tidak pantaskah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya." Ayat-ayat tersebut adalah termasuk Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian isi kandungan dari Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama, banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang yang beriman. Yang kedua, penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa, tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan dieksplorasi. Yang ketiga, semua manfaat, faidah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang ulil albab. Yang keempat, ulil albab adalah orang-orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala ciptaan dan peristiwa di alam raya ini. Yang selanjutnya isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama, tanda lain
Ulil albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun tidak menghalangi untuk mengambil maslahat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya maupun masyarakat secara luas. Yang kedua, ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problema yang muncul, sehingga buah pemikirannya memberi banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa. Yang ketiga, setiap orang beriman sangat dituntut agar akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah, mengajak diri dan orang lain agar dekat atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat ada kelompok yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoak atau berita bohong. Berikutnya hadis tentang berpikir kritis. An Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fatahliku, rawahu Abu Syaikh. Yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Isi kandungan hadis tersebut yang pertama, membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, positive thinking, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala tetapi dilarang memikirkan zatnya. Yang kedua, terlarang memikirkan zat Allah disebabkan jika dipikir zat Allah pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak akan mampu. Hal ini agar tidak sesat pikir yang akhirnya sesat jalan. Yang ketiga, harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Ada batas yang tidak boleh dilalui dan harus berhenti, karena jika tidak, manusia sendiri yang akan mengalami kebingungan dan kekacauan dalam hidupnya. Demikian pembahasan materi pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.